Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang PAI dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 bab 1 indahnya saling menghormati KD 3.1 memahami makna Quran surat Al-Kafirun. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat membaca dan menulis Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua, siswa dapat menghafal Quran surat Al-Kafirun beserta artinya. Yang ketiga, siswa dapat memahami makna kandungan Quran surat Al-Kafirun. Baik, kita langsung saja menuju ke materi pembahasan. Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 di dalam Mushaf Al-Quran dan tergolong dari surat Makkiyah. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un, terdiri atas 6 ayat dan termasuk juz ke-30 di dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul atau sebab-sebab yang mengiringi turunnya surah Al-Kafirun yaitu suatu ketika kaum kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berunding. Kaum kafir Quraisy meminta Rasulullah SAW mengikuti agama mereka selama 1 tahun. Sebaliknya, kaum kafir Quraisy akan mengikuti agama Islam selama 1 tahun dan berjanji akan memberikan apa saja yang diinginkan Nabi Muhammad SAW berupa jabatan, kekuasaan, maupun harta. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawaban lewat surat Al-Kafirun yang bertujuan agar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap teguh, tetap kokoh memegang ajaran iman dan ajaran Islam. Surah Al-Kafirun mengajarkan arti toleransi dalam Islam, yaitu menghormati kebebasan ibadah umat lain, namun kita tetap teguh dengan akidah Islamiyah atau dengan ajaran Islam. Jadi, kita menghormati kebebasan ibadah umat agama lain, namun kita jangan ikut-ikutan ibadah umat agama lain. Kita tetap ibadah dengan cara-cara atau akidah ajaran Islam. Al-Kafirun juga disebut dengan Al-Muqashqishah atau penyembuh. Maksudnya adalah menyembuhkan kita dari kemusyrikan. Disunahkan membaca surat Al-Kafirun saat sholat qobliyah atau sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh 2 rakaat. Dan juga disunahkan untuk dilakukan pada saat sholat ba'diyah atau sholat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama menyimak Quran surat Al-Kafirun beserta artinya. Simak dengan baik dan pahami setiap arti-artinya. Jangan ngantuk ya. Oke?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimak apa sajakah isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Isi kandungan surat Al-Kafirun diantaranya adalah yang pertama, pada surat Al-Kafirun ayat pertama dan kedua, Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang kafir dan menjawab pertanyaan untuk menyembah berhala sesuai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban tersebut dipertegas dengan menolak ajakan dari orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan berhala yang orang-orang kafir sembah. Yang kedua, orang kafir adalah orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Yang ketiga, pada ayat kedua surat Al-Kafirun berpesan bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dicampur adukan dengan selainnya. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah selain kepada Allah. Perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Yang keempat, isi kandungan dari Quran surat Al-Kafirun yang selanjutnya setelah menolak untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir, Rasulullah SAW kemudian memberikan ketegasan kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir bukan penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulullah SAW dan para sahabat sembah. Yang kelima, pada ayat yang keenam, Nabi Muhammad SAW memberikan kesimpulan kepada orang-orang kafir untuk tidak memaksakan kehendak kepada umat Islam untuk menganut suatu agama selain agama Islam. Berarti setiap orang berhak memilih dan menganut agama sesuai dengan yang diyakini. Nah, selanjutnya, nilai-nilai apa sajakah yang bisa kita amalkan? Nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Yang pertama, rajin beribadah dan taat perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bertoleransi dengan menghormati pemeluk agama lain. Yang keempat, menjaga perdamaian. Yang kelima, berempati dan bersimpati kepada sesama atau mempunyai kepedulian yang besar terhadap sesama manusia. Yang keenam, menghormati tetangga. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Quran Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan Surat Makkiyah. Kesimpulan yang kedua, Quran Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu adalah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang ketiga, Quran Surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri dan kaum muslimin pun juga demikian. Sebelum video pembelajaran ini Pak Guru tutup, Pak Guru akan memberikan tugas ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, kalian bisa kirimkan ke nomor WhatsApp Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.